Seorang ibu yang anaknya tidak lulus seleksi penerimaan siswa lewat jalur zonasi menitiskan air matanya. Ia sangat kecewa karena anaknya dinyatakan tidak lulus lewat jalur zonasi. Akhirnya ia dengan sangat terpaksa mencari sekolah swasta yang murah dan terjangkau olehnya. Jika kalian tahu, kondisinya sangat menyedihkan. Sebagai single parent karena bercerai dari suaminya, maka ia serabutan mencari nafkah apapun ia kerjakan, dari mencuci dan lain sebagainya, buruh kasar. Yang penting ia bisa mendapatkan rezeki yang halal. Tetapi ia sangat bertekad dan bercita-cita anaknya tersebut bisa mengenyam pendidikan. Jangan seperti dia yang hanya tamatan dari sekolah menengah pertama. Tetapi sangat mengecewakan sekali bagi dia karena ketika dinyatakan anaknya tersebut dengan nilai yang sebetulnya sangat membanggakan dan sangat meyakinkan bisa diterima dan lulus lewat jalur zonasi, ternyata tidak bisa lulus dan akhirnya ia pun mencari sekolah murah. Anak tersebut ingin sekolah di sekolah menengah umum SMA supaya ia bisa melanjutkan ke cita-citanya. Memang cita-citanya terkesan sangat muluk. Anak tersebut ingin menjadi seorang dokter dengan kondisi orang tua yang sangat memprihatinkan. Tetapi tidak ingin mematahkan semangat anaknya, sang ibu pun menyemangati dan mengusahakan anaknya tersebut bisa diterima di sekolah negeri favorit tersebut yang dia merasa sangat yakin melihat nilai anaknya yang lumayan tinggi tersebut. Dan setelah dinyatakan tidak lulus, maka ia pun mencari sekolah yang terjangkau oleh dia. Dan sekolah yang menurut dia itu mampu ia masuki adalah SMK. Sangat lari dari keinginan anaknya yang semula ingin sekolah di sekolah menengah umum. Tetapi ia membujuk anaknya agar yang penting bisa sekolah ya nak ya. Gitu. Walaupun sebenarnya itu dengan SPP yang sebetulnya sangat memaksakan dia untuk mencari memenuhi uang SPP tersebut yang saya tanya uang SPP itu berkisar 300.000 sebulan. Dia memilih sekolah menengah umum negeri tersebut karena dia tahu sekolah SPP tersebut cukup murah bagi lumayan murah yaitu berkisar 100 ribuan. Dan ketika orang-orang bertanya, Kak, kok ini Kak tidak di lingkungan kita? Dia bilang, itu sekolah itu di luar jalur zonasi dia gitu, sekolah yang swasta tersebut. Ditanya kepada dia, kenapa nggak cari yang sekitar kita aja Kak? Kan lumayan kalau ada bantuan. Oh alah, Dek, dia bilang, aku yang kayak gini perekonomiannya, anakku itu nggak pernah sekalipun menerima bantuan. Ya, perlu dipertanyakan dalam seleksi, dalam menentukan siapa yang bisa menerima bantuan, karena melihat kondisinya yang sangat memprihatinkan, yang terkadang mereka hanya mengganjal perutnya dengan makan nasi sekedarnya, atau dengan merendam mie instan sekedarnya. Ternyata anaknya tersebut bisa menamatkan sekolah SMP-nya tanpa bantuan sekalipun dari pemerintah yang sebenarnya sangat berbaik hati memberikan bantuan kepada yang layak menerimanya. Jadi sekali lagi ada begitu banyak PR jika ingin mencerdaskan bangsa ini, yaitu diantaranya adalah benar-benar selektif dalam memberikan bantuan dan menertibkan jalur zonasi, terutama untuk sekolah negeri, karena sekolah negeri merupakan tumpuan bagi orang-orang yang kurang mampu mengingat SPP-nya yang lumayan murah dibandingkan bersekolah di swasta.